Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tri Rahayu Purwasi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang tema kurikulum matematika yang kedua. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M1B? Syarat sebelum diberikannya modul M1B itu jika dilihat pada bagan kurikulum matematika Bimba AIUEO, di sini tidak ada garis, artinya tidak ada syarat yang harus terpenuhi. Jadi anak itu jika sudah menyelesaikan M1A bisa langsung bisa langsung dikasih pada modul matematika 1B. Lalu pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dari modul M1B? Tujuan utamanya agar anak menyukai, agar anak senang bermain modul matematika 1B. Lalu pertanyaan berikutnya, apa tujuan khusus modul M1B? Tujuan khususnya agar anak mampu, agar anak terampil membilang simbol angka dari 0 sampai dengan 10. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul M1B? Cara mengevaluasi tujuan utama M1B itu kita evaluasi dari segi afeksi pada anak. Artinya kita melihat apakah anak itu sudah senang, apakah anak itu sudah minat ketika bermain modul M1B. Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul M1B? Cara mengevaluasi tujuan khusus modul M1B itu kita lihat dari segi kognitif pada anak. Artinya kita lihat apakah anak itu sudah mampu atau anak itu sudah terampil ketika bermain pada modul M1B. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara penyampaian modul M1B? Cara penyampaian modul M1B itu motivator melakukan dialog dengan tujuan agar anak itu minat untuk bermain modul M1B. Lalu jika anak itu sudah minat, maka motivator bisa memberikan materi atau memberikan modul M1B kepada si anak. Nah, ketika telah diberikan materi si anak itu, maka motivator itu mengajak anak itu untuk mengenal simbol angka dari 1 sampai dengan 5. Selanjutnya motivator mengajak anak untuk membilang angka dari 0 sampai dengan 10. Nah, pada modul M1B itu terdapat gambar, artinya motivator itu mencoba membimbing anak untuk menghitung pada gambar yang ada di modul. Nah, ketika sudah dihitung, di situ pada modul itu terdapat angka-angkanya. Nah, jadi motivator setelah menghitung, anak itu juga setelah menghitung bisa ditarik garis dengan angka-angka yang telah diketahui hasil dari gambarnya. Lalu setelah melakukan tarik garis, kita lipat modulnya supaya anak itu tidak bosan. Artinya itu kita melipat modul itu melakukan permainan sulap agar anak itu senang ketika bermain modul M1B. Nah, ketika sudah melakukan kegiatan semuanya, kita ulang kembali kegiatan yang tadi kita pelajari kepada si anak. Jangan lupa juga motivator selalu memberikan reward dan selalu mengevaluasi afeksi dan kognitif pada anak, dan juga motivator harus selalu memberikan motivasi kepada si anak. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara motivator memberikan modul M1B? Cara motivator memberikan modul M1B itu sama dengan cara penyampaian modul M1B. Kita melakukan dialog agar anak itu minat, lalu kita memberikan materi, tentunya juga dengan proses secara bertahap, dengan proses yang menyenangkan. Jangan lupa juga motivator dalam menyampaikan materi itu selalu gunakan paradigma Bimba dan metode Bimba. Lalu pertanyaan berikutnya, apa syarat sebelum memberikan modul M2A? Syarat sebelum memberikan M2A itu tulis 1A dan matematika 1B. Lalu pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama modul
M2A. Tujuan utamanya itu agar anak senang, agar anak itu minat ketika bermain modul M2A atau matematika 2A. Lalu tujuan khususnya itu agar anak itu mampu menulis simbol angka dari 1 sampai 5. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul M2A? Nah, cara mengevaluasi tujuan utamanya itu pada modul M2A kita lihat dari segi afeksi pada anak. Artinya kita lihat apakah anak itu sudah senang, apakah anak itu sudah minat ketika bermain modul M2A. Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus pada modul M2A? Cara mengevaluasi tujuan khususnya pada modul M2A itu kita lihat dari segi kognitif pada anak. Artinya apakah anak itu sudah mampu atau apakah anak itu sudah terampil ketika bermain modul M2A, ketika menyelesaikan materi-materi yang ada pada modul M2A. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara penyampaian modul M2A? Cara penyampaian modul M2A itu kita lakukan pendekatan diri terhadap anak, kita lakukan dialog. Lalu setelah anak itu minat, kita berikan materi kepada anak. Artinya ketika diberikan materi, motivator itu mengajak anak untuk bermain modul M2A. Nah, pada modul M2A ini anak dapat menulis simbol angka dari 1 sampai dengan 5 dengan bantuan titik-titik atau juga bisa langsung tanpa bantuan titik-titik. Lalu modul itu tidak harus diselesaikan langsung pada anak. Artinya kita harus melakukan proses belajar secara bertahap pada si anak. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara motivator memberikan modul M2A? Nah, cara motivator memberikan modul M2A itu sama seperti yang sebelumnya. Artinya kita lakukan pendekatan diri, kita lakukan dialog terhadap anak, lalu, agar anak itu minat, agar anak itu senang. Lalu ketika anak itu sudah minat, sudah senang, kita bisa memberikan materi modul M2A kepada si anak. Lalu jangan lupa juga ketika memberikan materi itu motivator harus menggunakan paradigma Bimba dan metode Bimba kepada si anak. Jadi agar proses belajarnya pun dapat bertahap, lalu proses belajarnya pun akan fun learning atau menyenangkan. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.